Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara tak terduga menentang Donald Trump dalam masalah perang dengan Iran. Sementara seluruh dunia memperhatikan seruan publik Donald Trump untuk membom pembangkit listrik dan jembatan di Republik Islam, di balik layar terjadi konflik yang sangat berbeda antara Washington dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah. Trump dalam percakapan telepon menuntut Netanyahu untuk segera mulai menarik pasukan Israel dari Suriah dan Lebanon. Dan Netanyahu pada dasarnya menolaknya. Dengan sopan, diplomatis, tetapi pada intinya menolak secara tegas. Israel tidak berniat menarik pasukannya, dan ini bukan pertama kalinya terjadi keretakan antara kedua pemimpin tersebut. Tampaknya ini adalah perpecahan yang sesungguhnya. Tapi saya langsung peringatkan, topik ini sangat sensitif. Di sini mudah sekali membuat kesalahan dan menyebarkan setengah kebenaran. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahasnya secara ketat berdasarkan fakta dan sumber yang telah dikonfirmasi. Dan saya akan dengan jujur memisahkan mana yang benar-benar sudah diketahui pasti dan mana yang sejauh ini hanya dilaporkan dengan mengutip sumber anonim. Dalam episode ini, apa sebenarnya yang diminta oleh Trump kepada Netanyahu dan bagaimana tanggapannya? Mengapa militer Israel justru menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mendengar tentang percakapan ini? Bagaimana hal ini terkait dengan fakta bahwa Trump saat ini sedang menyiapkan sesuatu yang besar terhadap Iran? Dan mengapa di balik seluruh cerita ini ada bayang-bayang pemilu yang bukan hanya menentukan karir, tetapi juga kebebasan pribadi Netanyahu. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Saya akan sangat berterima kasih kalau kalian subscribe. Jadi, mari kita mulai dengan apa yang sudah pasti diketahui. Media Axios, khususnya jurnalis Barak Ravid yang memiliki sumber terbaik di kalangan elit Israel, melaporkan hal berikut. Pada hari Kamis, Trump dan Netanyahu berbicara lewat telepon. Dan dalam percakapan itu, Trump secara langsung mengatakan kepada Perdana Menteri Israel bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mulai menarik pasukan dari Suriah. Dan hal yang sama juga sangat dianjurkan untuk dilakukan di Lebanon. Bahkan kata-kata Trump yang dikutip oleh pejabat Amerika itu terdengar sedemikian rupa sehingga itu sama sekali bukan bahasa diplomasi. Selanjutnya kutipan, bagaimana Trump menyampaikan ini kepada Netanyahu. Mereka tidak ingin kalian berada di sana, kalian harus berpindah posisi. Dan menurut pejabat Amerika yang sama, Trump memperingatkan Netanyahu bahwa kehadiran tentara Israel di wilayah Suriah menciptakan ketegangan dan dapat menyebabkan eskalasi. Jadi Trump sebenarnya berkata, kalian itu tidak dibutuhkan di sana. Kalian tidak diperlukan. Kehadiran kalian sendiri sudah seperti bom waktu. Jadi sebaiknya segera keluar dari Suriah sekarang juga. Dan hari ini, 15 Juli, Trump kembali menegaskan bahwa dia ingin Suriah, bukan Israel, yang menangani Hizbullah Lebanon. Suriah mungkin akan lebih efektif dalam memberantas Hizbullah Lebanon dibandingkan Israel. Dan Presiden Suriah Ahmed As-Sara sangat ingin melakukan operasi seperti itu, kata Trump dalam wawancara dengan Fox News. Dan berikut kutipannya. Dia, maksudnya As-Sara, akan menangani Hizbullah dan melakukannya dengan cara yang berbeda, tanpa menghancurkan gedung-gedung. Saya benci melihat Israel menghancurkan gedung-gedung. Saya pikir dia akan lebih tepat sasaran, dan saya bisa katakan kepada Anda bahwa dia ingin melakukan itu. Meskipun perlu saya catat bahwa sebelumnya pihak berwenang Suriah, terutama As-Sara, telah memberitahu bahwa mereka tidak berencana untuk terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah Lebanon. Dan mereka tertarik untuk memulihkan hubungan persahabatan dengan negara itu. Dan di sini, jawaban Netanyahu terhadap seruan Trump untuk menarik pasukan dari Lebanon dan Suriah menjadi penting. Kantor persnya mengeluarkan pernyataan dan itulah penolakan itu sendiri. Hanya saja dikemas dalam formulasi birokratis seperti itu. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Netanyahu dari pihaknya mengangkat isu tentang perlunya zona keamanan di sepanjang perbatasan Israel. Jadi, jika diterjemahkan dari bahasa diplomatik ke bahasa sehari-hari, Trump berkata, pergilah. Dan Netanyahu menjawab bahwa kami membutuhkan zona keamanan. Artinya, kami tidak akan pergi kemana-mana. Supaya Anda tidak berpikir bahwa saya hanya menafsirkan kata-kata Netanyahu secara bebas, dengarkan apa yang sudah secara terbuka dan langsung dikatakan oleh Netanyahu sendiri. Berikut kutipannya.
Di perbatasan, kami tidak akan ada lagi serangan teroris. Kami telah menciptakan zona keamanan di sekitar Gaza dan di dalam Gaza, di sekitar Lebanon dan di dalam Lebanon, serta di sekitar dataran tinggi Golan dan di dalam Suriah. Dan sekarang saya ingin kita benar-benar memperhatikan rumusan ini, di sekitar dan di dalam. Artinya, di sekitar Lebanon dan di dalam Lebanon, di sekitar dataran tinggi Golan dan di dalam Suriah. Ini adalah pernyataan langsung, terbuka, dan tanpa pilihan lain bahwa tentara Israel berada di wilayah orang lain dan memang berniat untuk tetap berada di sana. Karena keamanan Israel bergantung pada hal itu. Pada saat yang sama, ketika Trump melalui telepon justru menuntut agar tentara itu ditarik dari sana. Artinya, Netanyahu bahkan tidak berusaha bersembunyi di balik pintu tertutup atau menggunakan kata-kata yang samar. Dia keluar dan secara terbuka menegaskan persis hal yang ditentang oleh Washington. Inilah yang disebut menentang Trump. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi sudah secara terbuka. Artinya, secara terbuka Netanyahu mengatakan, tidak ada yang akan pergi dari manapun. Untuk memahami skala situasinya, pasukan pertahanan Israel saat ini benar-benar menguasai wilayah besar di selatan Lebanon, yakni yang disebut zona keamanan di selatan Sungai Litani. Ini mencakup beberapa ratus kilometer persegi dan wilayah yang signifikan di selatan Suriah, di luar garis demarkasi, di dataran tinggi Golan dan wilayah sekitarnya. Seperti yang Anda pahami, ini bukan hanya beberapa pos pemeriksaan. Ini adalah pendudukan atas bagian-bagian besar dari dua negara tetangga. Dan dari sana, Netanyahu tidak berniat pergi. Tapi bagi Trump, ini merusak semua rencananya di Timur Tengah. Sekarang ada satu catatan yang sangat penting. Ada satu detail dalam seluruh cerita ini yang membuat kita harus berhati-hati. Media Jerusalem Post mengutip sumber di militer Israel melaporkan bahwa bagi para tentara pasukan pertahanan Israel sendiri, pernyataan dari media Axios ini menjadi sebuah kejutan. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang percakapan telepon yang disebutkan antara Trump dan Netanyahu, dan bahwa di lapangan tidak ada yang berubah, baik di Lebanon maupun di Suriah. Dan bahkan pembahasan seperti itu pun tidak sedang berlangsung. Apa artinya ini? Nah, ada dua kemungkinan. Entah percakapan itu sangat sensitif, sehingga hanya lingkaran sangat sempit di sekitar Netanyahu yang mengetahuinya, dan militer sama sekali tidak diberitahu detailnya. Atau seseorang, ya kita tidak akan menebak siapa tepatnya, membocorkan cerita ini pada saat yang tepat untuk menekan Netanyahu melalui jurnalis, melalui pers. Kedua versi sama-sama masuk akal. Yang penting adalah hal lain. Fakta tekanan dari Trump secara tidak langsung dikonfirmasi. Gedung Putih, ketika Axios meminta komentar, menolak untuk mengomentarinya. Tapi mereka juga tidak membantah informasi tersebut. Artinya, mereka tidak membantah informasi itu. Nah, dalam diplomasi, ini biasanya berarti kira-kira seperti ini. Ya, memang benar begitu, kami hanya tidak ingin membicarakannya secara terbuka. Anda boleh merujuk pada sumber, tapi kami tidak akan menyatakannya secara langsung kepada Anda. Dan pernyataan Trump hari ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin Israel keluar dari Suriah dan Lebanon. Baik, lalu dari mana sebenarnya asal mula konflik ini? Mengapa Trump justru sekarang menekan sekutunya, Netanyahu? Dan disinilah semuanya bermuara pada satu titik. Dan titik itu bukan Lebanon, melainkan Suriah. Sekarang akan saya jelaskan. Percakapan Trump dengan Netanyahu terjadi tepat sehari setelah Donald Trump di sela-sela KTT NATO di Turki bertemu dengan Presiden Suriah yang baru, Ahmed al-Shara. Dan disinilah momen kunci yang menjelaskan rasa kesal Washington. Administrasi Trump selama beberapa bulan mencoba menegosiasikan perjanjian keamanan baru antara Israel dan Suriah dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah yang diduduki setelah jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024. Dan pada akhirnya, orang Amerika sampai pada kesimpulan yang tidak menyenangkan bagi mereka sendiri. Netanyahu memang tidak mau memberikan konsesi yang diminta darinya. Dan tanpa konsesi itu, Suriah tidak akan setuju pada perjanjian damai yang baru. Artinya, Trump selama setengah tahun menjalankan diplomasi, membangun struktur keamanan baru di kawasan, di mana Suriah seharusnya mengakhiri keberadaan Hizbullah di Lebanon, dan menjalin kontak dengan pemimpin Suriah yang baru. Namun Netanyahu menghambat semua itu karena dia belum siap mengembalikan wilayah yang diduduki.
Dan lebih dari itu, di dalam pemerintahan Netanyahu ada tokoh-tokoh politik berpengaruh yang ingin menguasai sebagian wilayah Suriah Selatan tanpa batas waktu. Bahkan, beberapa dari mereka mendorong gagasan untuk membangun permukiman Yahudi di sana agar bisa memperkuat kendali atas wilayah-wilayah tersebut secara permanen. Bayangkan saja betapa kesalnya Donald Trump yang berusaha menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian dan arsitek Timur Tengah baru. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya mereka berselisih karena masalah ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump sudah beberapa kali mengkritik bukan hanya Netanyahu atas serangan Israel ke Lebanon. Dan menurut laporan, dalam percakapan pribadi dia berbicara tentang Netanyahu dengan bisa dibilang sangat merendahkan. Bahkan meragukan kewarasan dan kebijaksanaannya. Jadi, penolakan saat ini bukanlah hal yang mengejutkan, melainkan hasil dari akumulasi kejengkelan dalam hubungan antara Trump dan Netanyahu. Tapi di sini muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa Netanyahu justru sekarang bersikeras dan siap berselisih bahkan dengan Trump, orang yang selalu dia sebut sebagai sahabat terbaik Israel di Gedung Putih? Sepertinya Trump tidak hanya menawarkan untuk mundur dari Lebanon dan Suriah, tetapi juga menyerahkan masalah keamanan Israel ke tangan tentara Suriah. Dan tahukah Anda, jawabannya sederhana dan sangat manusiawi, yaitu pemilu. Dan ini mungkin adalah hal yang paling penting untuk memahami seluruh situasi. Masalahnya adalah, hingga pemilu yang bagi Netanyahu bersifat eksistensial dari segi kelangsungan politik dan kebebasan pribadinya, hanya tersisa sekitar 3 bulan lagi. Jadi, tidak terlalu lama lagi. Dan yang paling penting di sini adalah rumusan ini, kelangsungan politik dan kebebasan pribadi. Karena, saya ingatkan bagi yang mungkin lupa, Netanyahu sedang menghadapi kasus korupsi. Artinya, dia benar-benar pergi ke pengadilan sebagai terdakwa. Kekalahan dalam pemilu baginya bukan sekadar menjadi oposisi. Itu berpotensi berarti duduk di kursi terdakwa tanpa perlindungan sebagai Perdana Menteri. Dan dalam situasi seperti itu, penarikan pasukan dari wilayah pendudukan adalah bunuh diri politik. Koalisi sayap kanannya yang sangat kanan, semua tokoh garis keras ini yang bermimpi tentang permukiman Israel di wilayah Suriah, akan langsung melolong tentang kapitulasi, penyerahan tanah, penyerahan kepentingan, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya sangat realistis. 3 bulan sebelum pemilu seperti ini di Israel, Netanyahu kecil kemungkinan akan mengambil langkah serius apapun terkait penarikan pasukan dari Suriah. Atau melakukan pemindahan ulang pasukan lebih lanjut di Lebanon di luar apa yang sudah dia setujui. Jadi penolakan Netanyahu ini bukan semata-mata soal keamanan Israel, mari kita jujur. Ini sangat berkaitan dengan keamanan dirinya sendiri. Tapi, hubungan antara Trump dan Netanyahu tentu saja tidak berada dalam ruang hampa. Sementara Trump berseteru dengan Netanyahu karena Suriah, dia sedang menyiapkan sesuatu yang benar-benar besar terhadap Iran. Larut malam pada hari Selasa, Trump mengadakan rapat di ruang situasi Gedung Putih yang membahas serangan besar-besaran terhadap Iran, yang cakupannya akan lebih luas daripada serangan saat ini di sekitar Selat Hormuz. Menurut sumber, Trump tampaknya siap untuk meningkatkan perang dan memberikan pukulan besar kepada Iran. Cukup banyak kerusakan agar rezim membuka Selat Hormuz dan menerima tuntutan nuklir Amerika Serikat. Dan inilah kata-katanya sendiri yang tentu saja membenarkan semua itu. Berikut kutipan dari Trump. Tentara akan terus melakukan serangan sampai saya mengatakan sudah cukup. Setelah itu, Kepala Pentagon Pete Hegseth saat berkunjung ke markas Komando Pusat mengeluarkan pernyataan yang lebih gamblang lagi. Kutipannya, "Jika kita perlu bernegosiasi dengan menggunakan bom, kita akan bernegosiasi dengan menggunakan bom." Selain itu, Trump juga mengancam bahwa minggu depan, jika Teheran tidak mau duduk di meja perundingan, Amerika Serikat akan mulai menyerang pembangkit listrik dan jembatan. Sebagai tanggapan, Iran mengancam akan menutup semua selat di wilayah tersebut dan melumpuhkan ekspor minyak. Disinilah semua intrik mulai terjadi. Lihat, Trump berada dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, dia menekan Netanyahu, seolah berkata, keluar dari Suriah dan Lebanon, jangan menciptakan ketegangan tambahan di sana. Di sisi lain, dia sendiri justru memicu perang dengan Iran secara besar-besaran. Artinya, Trump membutuhkan agar wilayah di sekitar Iran tetap sebisa mungkin tenang, terkendali, atau jika memungkinkan, dapat diprediksi. Agar seluruh energi difokuskan untuk perang dengan Teheran, bukan Netanyahu dengan zona keamanannya di Suriah dan Lebanon.
Gambaran inilah yang dirusak Netanyahu dengan tetap menciptakan titik-titik konflik tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh Iran. Dari sinilah muncul rasa kesal itu. Perdana Menteri Israel menghalangi Trump untuk menjalankan perangnya sendiri sesuai keinginannya. Namun Trump lupa bahwa Israel telah menjalankan perang ini jauh sebelum dirinya. Dan mungkin, ya, Trump seharusnya mengakui hal itu. Karena Israel lebih memahami seluk-beluk perang ini. Mari kita simpulkan. Apa saja fakta yang kita miliki? Faktanya, Trump menuntut Netanyahu untuk menarik pasukan dari Suriah dan Lebanon. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber barat dan Gedung Putih tidak membantahnya. Netanyahu menolak untuk melakukannya. Sementara itu, militer Israel sendiri mengatakan bahwa mereka baru pertama kali mendengar tentang pembicaraan itu dan tidak ada yang berubah di lapangan. Jadi terlalu dini untuk mengambil kesimpulan akhir di sini. Penyelidikan seperti yang dikatakan masih berlanjut. Namun gambaran umum di kawasan ini sudah jelas. Antara Trump dan Netanyahu, ini bukan lagi perselisihan kecil. Ini adalah konflik kepentingan yang sistemik. Trump membutuhkan Israel yang patuh dan tidak terlalu besar, yang tidak menghalanginya, setidaknya menurutnya, untuk membentuk ulang kawasan sesuai keinginannya dan melumpuhkan Iran. Sedangkan Netanyahu membutuhkan Israel yang meluas dan menduduki wilayah tetangga. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa mempertahankan koalisi garis kerasnya dan tidak masuk penjara setelah pemilu. Dan kedua kebutuhan ini bertabrakan secara langsung. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menekan yang lain? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Trump adalah orang yang tidak terbiasa ditolak, apalagi menurutnya oleh mitra yang lebih rendah posisinya. Tapi Netanyahu juga bisa dibilang berada dalam posisi di mana sebenarnya dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Dan ketika dua pemimpin bertemu, di mana masing-masing dari mereka tidak boleh kalah, ya jelas tunggu saja eskalasi. Saya tentu akan terus memantau konfrontasi ini dengan seksama dan akan terus memberitahu kalian perkembangannya. Tentu saja jika kalian berlangganan saluran YouTube ini. Di sini saya akhiri dulu. Tulis komentar kalian, berlangganan, tekan lonceng, dan beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian. Всем пока.